Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, pagi ini duha, pagi yang terbaik dalam setahun itu adalah waktu duha di 10 Zulhijjah. Waktu duha itu waktu yang terbaik. Kata ulama, waktu duha adalah waktu yang terbaik karena dia mengumpulkan cerahnya hari dan dinginnya malam. Dan waktu duha yang terbaik sepanjang tahun itu adalah waktu duha di 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ash wasyafa'i wal watr. Layalin ash maknanya ialah 10 hari pada awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 10 Zulhijjah. Wal fajri, waktu pagi di 10 Zulhijjah. Wasyafa'i wal watr, baik yang genapnya maupun yang ganjilnya. Jadi tanggal 1 sampai 10 ada angka genap, ada angka ganjil. 1, 2, 3 sampai 10. Yang terbaik kata Allah genap dan ganjilnya. Wasyafa'i wal watr. Yang utamanya itu dari 365 hari dalam setahun itu bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan Muharram. Kemudian puncaknya hari-hari yang paling dicintai Allah adalah 10 awal Zulhijjah, dan puncaknya itu waktu pagi harinya. Wal fajri, demi waktu fajar pagi hari kapan? Walayalin ash, dan demi waktu 10 hari pertama Zulhijjah. Wasyafa'i wal watr, yang genap dan ganjilnya. Kalau kita akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar, biasanya cari yang ganjil. 10 yang terakhir yang ganjil. Tapi kalau Zulhijjah genap ganjilnya sama. Jadi kalau ganjil tanggal 1, 3, 5, 7, 9. Genapnya 2, 4, 6, 8, 10. Semuanya terbaik, hari yang terbaik dari sepanjang tahun. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya paling dicintai Allah selain daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Ya. Walhasil kita memposisikan diri dengan gembira, artinya amal soleh kita di luar Zulhijjah itu, kalau kita beramal soleh dicintai Allah. Tapi amal soleh kita yang paling dicintai Allah itu di 10 Zulhijjah. Sholat kita di luar Zulhijjah bagus, tapi sholat kita di dalam 10 Zulhijjah itu yang paling dicintai Allah. Baca Quran kita di luar Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah itu dicintai Allah. Tetapi amal soleh membaca Quran kita di 10 Zulhijjah itu tilawah yang paling dicintai Allah. Sedekah kita di luar Zulhijjah dicintai Allah, tapi sedekah yang paling dicintai Allah di awal Zulhijjah. Puasa kita di luar Zulhijjah bagus, tapi puasa yang paling dicintai Allah puasa sunnah di awal Zulhijjah, kecuali tanggal 10 Zulhijjah tak boleh puasa. Sedekah, apapun bentuk ibadah kita, majelis ilmu di luar Zulhijjah dicintai Allah, tapi majelis ilmu yang paling disukai, paling dicintai, paling diridhai, paling tinggi pahalanya adalah majelis ilmu di awal bulan Zulhijjah. Berarti pekan kemarin belum masuk kita Zulhijjah ya Pak ya? Sekarang tanggal 7 misalnya. Tanggal 7 berarti pekan lalu udah masuk? Belum kan? Belum. Nah sekarang berarti ini majelis kita
perdana di bulan Zulhijjah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nilai pahalanya adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke redaksi hadis tadi, al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah. Amal soleh yang paling dicintai Allah. Nah, kalau kita mengatakan cinta kepada Allah agak berat. Masih suka cinta nafsunya, masih suka cinta yang lain. Tetapi kita bisa beramal soleh yang amal soleh itu dicintai Allah, sehingga menyebabkan Allah pun mencintai orangnya. Jadi kalau ingin mengaku cinta agak susah, tapi kalau kita bisa mengejar amal yang bisa mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka inilah spirit yang harus kita bawa ketika kita masuk di bulan-bulan haram, terutama di bulan Zulhijjah awal 10 hari pertama. Baik, itu salah satu tafsir daripada surat Al-Fajr ayat 1, 2 dan 3. Kita masuk pindah lagi ke surat Asy-Syarah, belum lagi. Nanti kalau selesai juz amma level 1 baru kita masuk surat Al-Fajr nanti insyaallah taala. Baik. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Itu mukadimah tadi. Tadi mukadimah. Ini baru masuk pengajian. Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan hadir sehat. Kemudian bisa mengaji, sama-sama kita saling berwasiat mengenai kebenaran dan sama-sama berwasiat dalam kesabaran. Sabar. Baik, pembahasan kita masih seputar surat Asy-Syarah. Kita mencoba membaca tafsir dan mentadaburinya. Sekali lagi tema kita pengajian kita ini bukan sekedar baca terjemah apa tafsir, bukan sekedar mengaji tafsir, tapi kita bertadabur. Kita mentadaburi. Apa tuh makna tadabur? Menghayati, memahami secara lebih mendalam, mengaktualisasi, menginternalisasi dalam diri kita, mengaktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Sehingga Al-Quran itu kita gali insya Allah lebih dalam dan lebih terasa manfaatnya. Dan memang Quran itu manfaatnya dan validitasnya berlaku sepanjang masa, di mana-mana pun tempat, di mana-mana pun situasi, di mana pun keadaan. Al-Quran itu tidak pernah expired. Quran ini memang turun kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lalu, tapi Quran ini fungsinya sampai hari kiamat. Bahkan sampai kita menuju surga, Quran masih memberikan syafaat. Jadi Quran itu jangan dianggap teks manuskrip kuno. Meskipun kalau kita mengkaji Quran, kita udah otomatis menjadi peneliti manuskrip itu. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Misalnya saya dulu kuliah syariah, kuliah tafsir, gua baca buku ulama karangan abad 300 Hijriah, tafsir Imam Tabari, baca karangan Imam Asyuti 600-700 Hijriah. Artinya kan itu ratusan tahun yang lalu kitab-kitab para ulama masih terbaca. Sedangkan puisinya Shakespeare seorang penjaga Inggris ya, itu 200 tahun yang lalu dia meninggal. Hari ini susah orang Inggris untuk memahami teksnya. Itulah ajaibnya karya-karya ulama. Mereka meninggal tahun 300 Hijriah, Muwatta Imam Malik wafat 200 Hijriah, karya Al-Um Imam Syafi'i 300-an Hijriah. Itu masih bisa dibaca sampai orang Islam sampai sekarang. Bahkan ajaibnya Quran ini 1400 tahun yang lalu, hari ini masih enak kita bahas. Ini ajaib ini. Dan tidak ada habisnya gitu. Saya memang khatam baca tafsir ini ya, tapi setiap kali saya baca lagi, saya dengarkan lagi imam membaca, pasti ada ilmu baru. Pasti ada ilmu yang baru dan tidak ada habisnya itu digali itu Quran. Selalu kayaknya Quran itu baru turun gitu. Selalunya rasanya Quran itu baru turun padahal 14 abad yang lalu. Ini keajaiban Quran. Jadi mohon bersabar ya ibu-ibu, kita bukan mau buru-buru mengkhatamkannya. Kita ini ingin memasukkan Quran itu dalam hati tujuan kita. Bukan sekedar khatam dah sosial syarah lama banget sih acara lanjut ke tinggi. Jangan. Kita harus mengajinya itu beda. Kalau ingin cepat seperti itu silahkan baca terjemah.
Kalau baca terjemah saja itu cepat khatamnya. Nah, bisa sehari aku baca terjemah setengah juz, 4 juz, insya Allah 2 bulan, 3 bulan selesai Quran. Tapi ini membaca Quran kan ada macam-macam, ada tilawah. Tilawah itu nggak perlu pakai baca terjemah, kita baca saja itu bisa ngebut. Ada yang baca dengan terjemah itu bisa lebih lambat sedikit tapi cepat juga. Ada yang membaca dengan tadabbur. Tadabbur itu Nabi SAW pernah baca satu ayat sepanjang malam. Itu dengan tadabbur. Nabi pernah membaca beberapa petikan ayat saja, cuma sepanjang malam itu diputar sama beliau terus. Karena beda, setiap kali membaca beliau dengan pendalaman, dengan ilmu. Nah, tentu dengan tadabbur ini kita perlu perangkat-perangkat ilmu, ada bahasanya. Kita jelaskan bahasa itu terdiri atas 3, mufrodatnya, kosakata itu artinya apa sih aslinya gitu kan, sejarahnya, istiqoknya, kemudian qawaidnya, struktur bahasanya, kemudian keindahannya, balaghahnya. Nah, jadi itu pendekatan kita. Itu baru dari sisi bahasa, belum dari sisi hikmahnya, tazkiyatun nafsnya, akidahnya, hukumnya, fikihnya, sosialnya, sejarahnya. Itu yang membuat Quran itu tidak akan pernah kering ya. Itu banyak sekali ilmu yang diperlukan sebenarnya, tapi dengan segala kerendahan hatian, kesederhanaan kita minta kepada Allah dengan sedikit ilmu yang kita punya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman. Karena kepahaman itu rezeki. Kepahaman itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ngasih booster tuh kepada sebagian sahabat untuk diberikan rezeki Qur'annya lebih banyak, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ponakannya Nabi, senang bantu Nabi ngambil wudhu. Jadi orang Arab dulu zaman Rasulullah SAW kalau mau wudhu itu pakai wadah. Kalau kita tinggal buka keran langsung kan. Kalau orang dulu Arab ya pakai wadah saja. Abdullah bin Abbas ngantar Nabi wadah setiap hari. Kemudian Nabi SAW mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, jadikan dia pakar agama ini, kemudian ajarkan dia takwil Quran. Takwil maksudnya tafsir Al-Quranul Karim, sehingga melesatlah itu. Tadinya nomor 1 yang ahli tafsir itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar, sahabat yang lainnya. Nomor 1 jadi siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan baca surah Asy-Syarah. Kita baca sama-sama dulu ya. Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Nikmat yang pertama yang dijadikan, yang disebut pada urutan pertama pada ayat ini ialah nikmat dilapangkannya dada. Maksudnya hati, bukan dada, tapi maksudnya isi dada, yaitu hati. Berarti menunjukkan bahwasanya kenapa Allah dulukan nikmat. Di sini ada 3 nikmat ya Bu ya. Pertama, syarhus sadri. Mana? Kalau bahasa Arab.
Syarhus Sadri. Oh, tulisannya mohon maaf bagus ya, Bu. Bagus. Ini tulisan Arab cepat, tulisan Arab cepat. Syarhus Sadri. Kelapangan dada, maksudnya kelapangan hati, syarhul qalbi. Nikmat yang pertama, ya Allah, kita kasih urutan ya. Nikmat itu dirinci sama Allah di surat Syarah ada 3 yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan siapapun yang mengikuti dia, ingat, siapapun yang mengikuti dia akan mendapatkan nikmat yang sama. Pertama adalah nikmat syarhus sadr, lapangnya isi hati. Kedua, wad'ul wizr. Tadi syarhus sadri, nikmat yang kedua wad'u al-wizri. Al-wizr artinya kesalahan, dosa, beban. Bagi Nabi tidak dosa, bagi Nabi adalah beban. Al-wizru maknanya beban. Kalau kita bisa dosa, diampuni dosa kita. Kalau Nabi dan Rasul tidak ada dosa, maksum, terjaga. Yang kedua wad'ul wazri, dicopotnya atau diangkatnya beban atau dosa kalau kita. Yang ketiga rafa'uz zikri wa rafa'na laka dzikra. Ini nikmat yang ketiga, rafa'uz zikri, diangkatnya penyebutan. Apa itu bahasa yang lainnya tuh? Dimuliakan penyebutannya, tersohor dengan kebaikan. Itu nikmat dari Allah. Sebaliknya akan menjadi bencana kalau dada sempit, ya kan? Di kusodri, lawannya di kusodri, artinya bencana itu adalah berawal dari hati yang sempit. Nampi sepakana salah seorang dari Allah. Orang nangambangnya disalahkan. Nah, ini namanya di kusodri. Kemudian bencana kedua, penuhnya hati dengan dosa, penuhnya hati dengan beban, masalah dan dosa. Yang ketiga, terkenal dengan keburukan. Tapi ini semua tidak ada bagi Rasulullah SAW. Ini nikmatnya adalah yang pertama, alam nashrah laka sadrak qad syarahna sadraka ya Muhammad qalbak. Artinya, sungguh kami telah melapangkan hatimu wahai Muhammad SAW. Itu nikmat yang pertama. Ini nikmat yang kedua, ini nikmat yang ketiga. Kenapa harus kita keluarkan dan kita urutkan ini dari ayat? Kan kita tadabbur supaya kita bisa mengidentifikasi, menilai, mengkomparasi. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia dalam penyebutan urutan. Dalam penyebutan apapun dalam Al-Quran itu biasanya berurutan, dan urutan itu ada hikmah, ada pelajaran, tidak sembarangan gitu. Urutan-urutan itu mengandung pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita petik. Hikmah nikmat yang pertama adalah dilapangkannya isi hati. Itu nikmat yang pertama. Karena apa? Manusia itu terdiri atas beberapa komponen. Diri awakku terdiri atas beberapa komponen. Ada jasad, ada ruh, ada otak, ada mungkin jasad itu terdiri atas organ, ada syaraf, ada daging, ya, ada hormon, macam-macam. Semuanya ini prajurit rajanya adalah hati. Kalau hati sudah baik, maka prajurit juga akan baik. Karena prajurit ini hanya menerima perintah dari hati. Kalau hati bersih, otak akan bersih. Kalau otak bersih, otak itu yang akan mengirimkan signal kepada seluruh anggota badan untuk berbuat apa yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau hatinya sudah pimpinannya jelek, pastilah anak buah ikut pimpinan. Maling waklah, oke. Korupsi yuk, ayo. Karena otaknya sudah dipengaruhi hati. Sekali lagi, hati yang dimaksud di sini bukan hati liver ya, sekali lagi ya. Hati pengertian dalam ilmu Quran atau ilmu spiritualitas, ilmu agama, ilmu tasawuf. Hati di sini maknanya bukan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam pembahasan agama, bukan hati liver, bukan juga jantung. Hati itu adalah Suasana perasaan jiwa kita. Jiwa kita itu. Hah? Oh, Ruh. ya sama dengan ruh kita. Ruh kita itu.
Jadi bukan hati yang sifatnya medis. Kalau ibu cek, kalau pak cek, misalnya hati ibu, pak ibu dicek di rumah sakit, livernya dicek ke dokter, nggak apa-apa, sehat kok. Betapa banyak orang yang livernya sehat, tapi hatinya sakit, sakit hati loh. Livernya sehat, tapi yang sakit hati bisa juga. Jadi yang dimaksud hati di sini adalah rohaniyah. Hati secara rohaniyah, bukan hati secara medis. Kalau medis gampang lah. Berarti kalau orang yang sudah keluar dari bilik klinik dan berobat dia ke dokter liver, berarti bersih semua hati orang itu. Buktinya kadang dokter juga hatinya bisa sedih juga, bisa bunuh diri juga, bisa stres juga itu dokter, bisa tidak beriman juga. Atau banyak dokter yang non muslim. Berarti ini bukan persoalan hati secara fisik. Liver itu juga dipengaruhi oleh hati yang sebenarnya, karena dia juga bagian dari prajurit. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya suasana hati seseorang akan mempengaruhi otak. Otak akan mempengaruhi kinerja hormon. Ada namanya hormon kebahagiaan, ada hormon apa namanya bahasanya, hormon kebahagiaan? Endokrin. Ya. Ada hormon endokrin, ada namanya adrenalin. Yaitu adalah dipengaruhi awalnya dari kinerja otak yang sebelumnya dipengaruhi oleh suasana hati. Cobalah orang tuh sedih terus, galau terus, itu menyebabkan gas dan asam lambungnya naik. Kemudian paru-parunya tidak bekerja optimal. Kemudian jantungnya akan berdetak lebih kencang, pembuluh darahnya akan menyempit sehingga tensinya naik. Itu ada kaitan semuanya itu. Begitu juga kalau orang hatinya baik, maka semuanya baik. Jadi kata Rasulullah SAW, Inna fi jasad ibni Adam mudghah, atau kama qala. Sungguhnya di dalam jasad anak Adam ada sebuah gumpalan. Iza saluhat sa'iru jasadihi. Kalau dia baik, baik seluruh anggota badan. Kalau dia buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wa hiya al-qalb. Itulah hati. Hati yang dimaksud di sini ialah hati secara spiritual, bukan hati secara medik. Ya, jadi beda pembahasan. Namun sekali lagi, hati itu akan mempengaruhi sebab dia raja dan mempengaruhi anggota-anggotanya. Otomatis tuh Bu. Ada orang yang sedih terus atau stres terus, peluangnya dua. Kalau tidak kurus sekali, kalau tidak gemuk sekali. Kalau gemuk berarti dia pelatihannya kemakan. Karena asam lambungnya naik, dia akan merasa lapar terus tuh. Maka dia makan, ngomil. Itu bukan lagi senang, lagi stres dia. Ada orang yang kurus. Kenapa? Karena nutrisi, mikronutrisi dalam tubuhnya terserap habis karena pikirannya. Makanya kurus ya, makan banyak banget jadi kurus karena faktor hatinya tidak menentu, hatinya sedih, hatinya galau, maka suasana hati ini akan menjadi baik apabila dilapangkan oleh Allah. Apabila dilapangkan oleh Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Maka untuk kita supaya hati kita dilapangkan, kita berikhtiar. Obatnya hati dengan zikrullah, dengan taubat, dengan tahlil, dengan tahmid, sayyidul istighfar, dengan bangun malam, dengan baca Quran. Ini obat hati semua. Ini obat hati semua. Kalau kita baca ulama-ulama dahulu, Bu, Pak, apa kata mereka? Kalaulah raja-raja di dunia ini tahu rahasia kita para ulama, hati kita lapang enak-enaknya, mereka akan cemburu dan membeli hati-hati kami. Kalau orang memiliki hati tawakal, hati yang bersih, hati yang lapang, dia melebihi kekayaan yang dimiliki oleh para raja. Betapa banyak raja yang stres, betapa banyak pimpinan yang stres, tapi hatinya para ulama kita baca sampai mereka ngomong seperti itu loh. Kalau raja-raja itu tahu keadaan hati kami, enaknya hati kami dalam beriman kepada Allah, mereka akan beli hatinya. Cemburu pada kami. Jadi raja sebenarnya, penguasa, khalifah sebenarnya daripada khalifah bumi yang sebenarnya itu adalah hati para orang saleh. Khalifah sebenarnya
penguasa sebenarnya raja di dunia ini adalah terletak di hati-hatinya orang soleh, para awliya Allah, para kekasih Allah. Saya udah Bu. Makanya hal pertama sebelum Nabi dan Rasul itu diangkat, itu dibersihkan hati beliau, karena akan dijadikan khalifah, pemimpin. Nah, bedanya Nabi dengan kita, beliau dibersihkan dengan malaikat. Kalau kita dengan pengajaran Nabi itu. Makanya dalam Al-Quran apa? Izhab, Nabi Musa contohnya, Nabi Musa. Izhab ila fir'auna fa innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Izhab ila fir'aun. Wahai Musa, pergi kau pada Fir'aun. Apa lagi kan? Fa innahu tagha. Sungguhnya dia telah berbuat maksiat, berlebihan, berbuat zalim, luar biasa, melampaui batas. Fa innahu tagha. Faqul, katakan kepada dia wahai Musa, hal laka ila an tazakka. Mau enggak engkau membersihkan hatimu itu? Karena Allah kasihan kepada Firaun, dia punya segalanya tapi hatinya sempit, hatinya gelap. Karena hatinya gelap ini, maka perbuatannya juga salah. Tidak ada orang gilo di dunia rasanya membunuh bayi banyak setahun loh. Tidak ada politisi yang takut sama oposisinya itu belum jadi orang masih bayi dibunuh sama dia. Kalau pemerintah takut dengan oposisi keadaannya orang yang sudah ada partainya, ada jelas orangnya, wajar dia takut. Fir'aun itu oposisinya bayi, kan diramalkan sama penyihir. Nanti akan ada yang merebut kekuasaanmu itu, yang telah lahir bayi dari Bani Israel yang merebut kekuasaanmu itu. Fir'aun tidak menunggu bayi itu, kadang loh. Fir'aun tidak menunggu bayi itu jadi orang besar, bikin partai, ngumpulin senjata. Enggak, masih bayi udah takut dia. Itu apa yang salah itu? Hati. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, bukan kamu kumpulkan senjata, kamu kumpulkan tentara, kamu rebut kekuasaan Fir'aun. Tidak, kata Allah. Dakwah ini bukan soal kekuasaan, bukan soal merebut kekuasaan. Dakwah ini untuk merebut hati manusia. Maka kata Allah, idhab ila fir'auna fa innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Mau enggak kamu melakukan tazkiyatun nafs? Aslinya hal laka ila an tatazakka. Tazakka artinya membersihkan diri, membersihkan hati. Tazkiyatun nafs. Mau enggak kamu bersihkan hatimu? Karena Allah tahu bahwasanya pangkal kerusakan dimanapun ini karena hati yang tidak sehat. Pangkal segala kerusakan dari mana? Dari hati yang rusak. Hati itu raja yang memimpin setiap kita, itu hati kita. Apapun yang fenomena yang kita lihat, korupsi kah, prostitusi kah, zina kah, perampokan kah, durhaka pada orang tua kah, hasad kah, saling sikut, saling menyerang, perang, apapun fenomena kejahatan dan maksiat itu berasal dari hati yang rusak. Maka misi para nabi itu memperbaiki hati manusia. Nah, itu Musa tuh. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa keturunannya Bani Ismail ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, munculkanlah dari kalangan Bani Ismail itu, keturunanku Ismail, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajarkan kitab dan hikmahmu, wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Berarti Nabi Ibrahim tahu fungsi utama seorang rasul adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, melapangkan hati-hati. Orang kalau hati orang ini puas semuanya ada masalah. Kalau setiap hati manusia ini puas, lapang, senang, tidak ada masalah. Di rumah tangga, hati istri lapang, hati suami lapang, hati anak lapang, mertua lapang, menantu lapang, cucu lapang, hati tidak ada masalah dong. Meskipun kondisi ekonomi biasa-biasa saja, bahkan berkekurangan. Tapi karena hati itulah sempit, maka yang ada menjadi tidak berharga. Tapi kalau hati itu lapang, yang ada seadanya menjadi begitu berharga.
Maka yang dilapangkan itu adalah hati. Tugas pertama Rasul menurut Nabi Ibrahim adalah yuzakkihim. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala firman, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Dan dialah Allah yang telah membangkitkan Rasul di kalangan ummiyin, orang Arab yang tidak bisa baca tulis pada umumnya, seorang Rasul yang melakukan tazkiyah. Jadi misi Nabi itu adalah untuk syarhus sadri, syarhus as-sadri. Jadi Bapak Ibu kalau lapang Bapak Ibu mengaji itu nikmat yang besar dari Allah. Lapang hati wa sanang hati wa sholat subuh, kondak sholat subuh di masjid itu rasulnya berusaha benar itu hebat itu. Berarti hatimu sudah dicahayai oleh cahaya iman. Berbahagialah dengan itu. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lapang saja wa alhamdulillah itu nikmat dari Allah. Itu lebih besar dari apapun yang diberikan pada manusia yang lain. Baik. Jadi alam nashrah laka sadrak adalah nikmat dilapangkannya dada, maksudnya isi dada yaitu hati kita ini. Makanya senantiasa kita hati ini, kalau bahasa hadis itu qalbun. Kalau bahasa mediknya qalbun itu jantung. Maka qalbun ini punya sifat kata Rasulullah berbolak-balik. Namanya juga qalb itu secara bahasa artinya yang berbolak-balik. Kadang hati wa lapang, kadang iman wa naik, kadang iman tuh turun, kadang keluar, kadang masuk, kadang masuk iman tuh ada, kadang dia keluar. Maka kita doa hidayah terus kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Agar hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Baik. Berarti kita sudah tahu bahwasanya hal yang paling menentukan dalam hidup kita ini bukan apa-apa, tetapi hati yang memiliki karakter berta'alluq, berhubungan dengan sang raja, yaitu Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hakim, jagalah hati, karena itu yang paling penting. Jagalah hati. Baik, yang kedua, wada'u al-wizr wa wada'na anka wizrak. Maka kalau hati sudah lapang, maka semuanya akan terasa ringan. Beban itu akan terasa ringan. Al-wizru secara bahasa artinya beban. Jadi kalau hati sudah lapang, maka beban apapun akan terasa ringan. Meskipun persoalan rumit, iya, meskipun persoalan rumit, tapi dikembalikan kepada orangnya. Ada orang yang sama-sama dikasih ujian yang sama, dikasih beban tugas yang sama, dikasih job list yang sama banyaknya, tapi yang satu mengerjakannya dengan hati yang lapang, akhirnya selesai juga. Yang satu mengerjakan dengan hati yang sempit, walhasil selesai juga, tapi dengan perasaan yang tidak enak, waktu yang habis tidak efisien dan lain sebagainya. Itu berpangkal dari apa? Berpangkal dari hati. Berpangkal dari hati. Jadi wa wada'na anka wizra. Jadi kalimat wada'a an artinya apa? Ditarik, diangkat. Al-wizra allazi anqadha zahrak, yang membebankan punggungmu. Lihat, dada Rasul disebut ini sadraka, dadamu, zahraka, punggungmu. Kata ulama, ini mengisyaratkan kemuliaan Rasulullah SAW, sebab fisik beliau pun disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat bagimu penyebutanmu. Artinya Nabi itu diberikan kemuliaan dengan dikenal dengan manusia yang baik. Nama beliau saja adalah Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad itu nama baru, tidak dikenal di zaman sebelum Nabi SAW.
ada banyak versi kenapa Nabi Muhammad diberikan nama Muhammad. Dari kata hamidah. Hamidah itu artinya kan memuji. Alhamdu artinya kan pujian. Muhammad artinya yang terpuji. Ini banyak versi cerita. Ada yang mengatakan, ini sebagai wawasan saja, ketika Ibunda Aminah hamil, ada malaikat yang mendatangi beliau mengatakan, nanti kalau kamu lahir kasih nama anak dengan Muhammad. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, Abdul Muttalib itu kan pedagang, Quraisy pedagang, dia berdagang ke Syam. Ketika dia di Syam bertemu dengan banyak ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian Yahudi dan Nasrani ini menanti-nanti kelahiran sosok Nabi yang bernama Muhammad. Sampailah berita ini pada Abdul Muttalib. Saking senangnya dia, saking bangganya dia, saking dia melihat orang Yahudi dan orang Nasrani itu saking mengagungkan ini nama Muhammad, maka dia bercita-cita kalau punya anak cucu nanti lahir kasih nama Muhammad. Tanpa beliau sadari, memang betul itulah Muhammad yang dinanti. Allahu a'lam mana riwayat yang benar. Ternyata memang Allah memberikan nama yang terbaik bagi Rasulullah, yaitu Muhammad, artinya yang terpuji. Nama ini itu, nama Muhammad itu bahkan menjengkelkan orang kafir. Abu Lahab misalnya, atau pemuka Quraisy lah, ingin merendahkan Rasulullah. Maka dia memanggilnya apa? Ya Muhammad, anta kadzab. Enggak bisa. Wahai orang yang terpuji, kau pendusta. Gimana? Enggak bisa. Jadi dengan nama saja itu bisa membingungkan orang kafir. Akhirnya pernah Nabi ini diganti nama sama Abu Lahab. Jangan panggil Muhammad lagi dia. Panggil dia Kazzab. Panggil dia dengan nama Kazzab. Kazzab itu sighah mubalaghah, bentuk hiperbol, artinya panto kadang. Kalau dia berdusta namanya kadzib. Tapi dia kalau pendusta itulah jadi kerjaan dia, maka dia punya Kazzab. Maka panggil dia Kazzab. Maka mulai dia mensosialisasikan nama Kazzab, nama baru ini buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak dengar berita tentang si Kazzab? Siapa si Kazzab? Orang ini bingung. Itu Muhammad. Oh Muhammad. Bingung orang ini. Confused. Orang kafir pun dibikin bingung dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak itu tidak diubah lagi namanya, tetap Muhammad. Kemudian baru sekedar nama saja, Rasulullah SAW diberikan banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai sekarang nama Rasulullah SAW itu terpuji. Terakhir saya baca berita, nama anak laki-laki paling banyak di Inggris itu bukan Charles, bukan John, bukan Stephen, adalah Muhammad. Nama yang kedua terbanyak, yang kalau perempuan Sofia. Sofia ini bagus artinya. Sofia itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang bersih, murni. Sofia. Kalau Sofia dalam bahasa Yunani artinya bijaksana. Bibi Nabi namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Itu bibinya Rasulullah. Kemudian Nabi punya istri dari kalangan Yahudi, keturunan Nabi Musa, Nabi Harun, namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab, pemuka Yahudi Khaybar. Nama istri Nabi namanya Sofia. Ini yang paling dicemburi istri Nabi, yang paling dicemburi oleh Aisyah setelah Khadijah adalah Sofia. Nah, jadi waktu itu pernah Aisyah ini cemburu dan ditegur oleh Rasulullah. Kamu itu anak dari As-Siddiq Abu Bakar. Sofia itu cucu dari Nabi Musa. Nah, itu saking membelanya Rasulullah terhadap Sofia. Jadi Sofia itu bagus. Maka anak pertama saya namanya Sofia. Sofia. Itu anak ustaz gitu. Nah, maksudnya kan beri nama anak baik itu memang kewajiban orang tua. Begitu juga sebagai kakek, sebagai nenek kita, kalau ada anak yang lahir beri nama yang bagus. Nggak usah aneh-aneh, sekarang nama anak aneh-aneh susah bacanya. Kasihan guru-guru sekarang bikin absen, bacanya patah-patah di dahi. Sofia.
Sofiyatu. Sofia. Apa tambahannya? Ada tambahannya? Enggak usah boleh tambahan. Baik. Nikmat yang ketiga yaitu raf'u zikri. Ditinggikan penyebutan Rasulullah SAW. Bahkan hari ini nama Nabi itu terkenal di Eropa. Bahkan salah satu kalau orangnya jujur, ya orientalis jujur, sejarah barat itu jujur, maka mereka mengakui kehebatan Rasulullah SAW sebagai seorang rohaniawan, seorang jenderal, ya juga seorang nabi, seorang pendakwah, preacher. Jadi Nabi itu memang dikenal dari berbagai sudut kehidupan beliau penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Itu diakui bukan hanya kaum muslimin, bahkan orang Islam, di luar Islam juga. Sudah kita jelaskan kemarin makna raf'u zikri, ditinggikannya nama Rasulullah terutama di lafaz syahadat. Disandingkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari itu. Disandingkan nama kita dengan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, dalam Islam belum, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat dibawa di salat. Syahadat dibawa di azan. 24 jam setiap hari nama Nabi ditinggikan di langit, di bumi dan di langit, bahkan dalam lantunan azan. Kalau pernah kita bahas ya Bu ya, pindah kota setiap hari itu nama Nabi Muhammad dilaungkan dengan setinggi-tingginya. Jadi kalau ada orang yang anti dengan azan, orang kalau dia memuliakan orang mulia, dia ikut mulia. Orang kalau mengetahui kedudukan seseorang di sisi Allah dan dia muliakan orang yang mulia, dia ikut mulia. Kalau orang yang tidak mau mengakui kelebihan orang lain dan menghina orang yang mulia, dia akan jadi hina. Itu kaidah ya. Kalau orang ikut memuliakan orang-orang yang mulia, dia akan terbawa mulia. Kalau menghinakan orang yang hina, kalau menghinakan orang yang hina, menghinakan orang yang hina akan mulia dia. Kan mulia dia. Ya, dulu yang hina nanti dulu ya, yang mulia itu. Yang hina itu malas dibahas. Orang yang mau mengakui kelebihan berarti dia memiliki kelebihan. Orang yang mengakui kelebihan selain dirinya berarti orang itu punya kelebihan. Orang yang memuliakan orang yang mulia berarti dia mulia. Orang yang malas atau tidak mau gengsi mengakui kelebihan orang lain berarti dia tidak punya kelebihan. Banyak kekurangan. Kelebihan dia cuma hasad saja atau kelebihan lemah. Maaf kalau tersinggung. Kemudian kalau dia menghina tidak mengakui kelebihan orang lain atau menghina orang-orang yang dimuliakan Allah, dia pasti dihinakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, Nabi dan Rasul berhadapan dengan musuhnya. Siapa yang hina pada akhirnya? Yang musuhnya. Yang mengikuti orang mulia itu, yang membela juga akan dimuliakan oleh Allah. Ashabul Kahfi 7 orang. Ini pendapat sebagian ya. Yang ke-8 saminuhum kalbuhum. Yang ke-8 siapa? Anjing. Maaf. Anjing bisa juga ya. Anjing saja. Anjing saja. Coba ikut-ikutan gitu ke kelompok orang soleh. Bisa jadi soleh juga ya. Bisa jadi anjing yang soleh juga deh. Ibunya bilang soleh. Maksudnya itu sana. Hah? Maksudnya itu ya. Nah itu pelajaran Ashabul Kahfi, Pak. Iya, dia juga dihidupkan, dijaga sama Allah 309 tahun itu sama anjing-anjingnya. Wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasil. Anjing itu standby di depan pintu untuk menjaga Ashabul Kahfi. Maka anjingnya juga dijaga oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tapi wujudnya diubah menjadi kambing. Anak anjing nggak boleh masuk surga. Jadi itulah anjing saja, mohon maaf. Berapa sih kedudukannya di sisi Allah? Tidak ada binatang, nggak ada taklif. Tapi kalau dia ikut orang soleh, nah juga dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau manusia yang ikut orang soleh, manusia itu dimuliakan sama Allah. Tapi yang menentang itu meskipun manusia itu raja ya sekalipun, kalau dia menentang orang soleh, dihinakan oleh Allah dalam hitungan menit saja, hitungan detik. Siapa itu?
Fir'aun. Contoh dalam Quran itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Contoh pelajaran dalam Quran sebenarnya cukup menohok, cukup nusuk sebenarnya contoh-contoh dalam Quran. Cuman kita terkadang melewatkan ayat itu. Ya. Kadang kita kurang tadabbur apa sih maksudnya gitu kan. Bahwasanya nggak ada harga di sisi Allah, walaupun dia kaya, walaupun dia tinggi derajat, maupun raja dia punya empire ya, bukan Sunda Empire, punya Egypt Empire, kerajaan Firaun Mesir, itu salah satu peradaban yang anehnya di buku sejarah waktu SD SMP itu kayak mengagung-agungkan kali lah kerajaan Mesopotamia, kerajaan Mesir kuno itu ya. Hebat kali Mesir gitu. Ini kurikulumnya siapa yang bikin sih? Jangan-jangan nanti dia masukkan Musa ini adalah pemberontak. Itu nanti. Sebenarnya pelajarannya Allah cerita tentang Mesir itu bukan kita ingin belajar Mesir. Enggak. Allah ingin mengatakan pada kita, tidak ada gunanya materi yang kamu pegang selama kamu berhadapan dengan Rasulullah SAW, dengan syariat Islam. Tidak ada mulia-mulianya kata Allah. Tapi orang, jangankan orang anjing saja, mohon maaf, kalau dia mengikuti langkah orang saleh, Allah mau mulia. Jadi salah kurikulum kita. Ini dicocokin dari SD, kerajaan Fir'aun, kerajaan Namrud luar biasa. Nanti ketika kita baca ada perlawanan dari, kalau bukan karena guru-guru agama kita, guru-guru ngaji kita, mungkin kita bilang Pangeran Diponegoro itu pemberontak juga. Kalau kita ikut kurikulum standar Belanda, ya. Tapi kita tahu bahwasanya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol itu para mujahid, para ulama. Nah ini salah kaprahnya belajar sejarah. Cecokin kita dengan materi yang salah. Dulu diagung-agungkan kali kerajaan Mesopotamia. Kan Mesopotamia itu kan kerajaan Namrud itu, Persia kuno sebelum Islam. Nabi mengatakan Allah akan mencabik-beraikan atau mencabik-cabik kerajaan Persia sehingga tidak ada tersisa. Kan Nabi mengirim surat kepada Raja Persia. Raja Persia itu tidak terima, maka dirobek-robek. Kemudian suratnya Nabi dirobek juga. Maka kata Allah, semoga Allah robek-robek kerajaan Persia. Benar, tidak ada sampai sekarang kerajaan Persia, habis semua. Jadi Islam, Iran karena negara Islam, tidak ada kerajaan Persia lagi yang tersisa. Baik, sampai mana? Raf'u zikri. Jadi kalau kita memuliakan orang soleh, puncaknya orang soleh itu siapa? Imam Shalihin, Imam Muttaqin, Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan muliakan kita. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu lahu biha ashru. Siapa yang bersalawat ke atasku satu kali, maka Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Maksudnya Allah mengampuni dia 10 kali. Kita mengucapkan salawat di atas Rasulullah perbanyak pada hari Jumat. Ya, setiap hari dan terutama di hari Jumat. Saya pribadi punya pengalaman unik yang susah diceritakan. Banyak yang kita buntu, sesat di jalan pernah ya. Saya baca salawat saja. Temu jalannya. Jadi dibuka. Nah, dibuka jalannya kalau kita baca salawat. Lanjut ke warfa'na laka dzikra. Nah, sekarang kita sudah tahu urutannya 1, 2, 3. Dan sekali urutan dalam Quran itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau kita ingin ditinggikan penyebutan kita, mulia kita, sebutan kita di dunia wal akhirat, di langit dan di bumi, mulailah dari hati. Kalau hati kita sudah lapang, alamat jadi sukses. Tapi kalau hati sempit, kufur isinya hasad, dengki, amarah, dendam, namimah, apalagi. Kalau hati itu penuh dengan penyakit-penyakit, mustahil beban akan diringankan Allah, mustahil kita memiliki kedudukan yang tinggi. Ini sudah urutan sudah. Kenapa Allah tidak bilang dari ayat yang pertama Raf'u zikri itu alam nashrah, jadi narfa. Alam narfa laka zikra. Kenapa enggak itu ayat pertama? Bukankah kami telah meninggikan derajatmu wahai Muhammad? Kemudian di ayat ketiga baru ayat keempat baru Allah bilang wa syarahna laka sadrak. Tidak bisa. Hati itu pangkal duluan, baru kemudian natijah hasilnya. Hati itu duluan, baru nikmat ditinggikan penyebutan.
Nggak bisa penyebutan dulu baru hatinya sampai, nggak mungkin. Kalau ada orang yang kedudukan yang mulia, dimuliakan oleh manusia, tapi sebenarnya hatinya kotor, itu malah azab. Kok balihonya di mana? 2024 masih lama. 2024 masih lama. Tapi fotonya mejeng di mana-mana. Kan seolah-olah kita nggak suzon. Udah buruk sangka. Udah buruk sangka, Pak. Kok fakta? Gantilah contohnya. Mungkin saja seseorang itu di sisi manusia dia terkenal dengan kebaikannya. Termasuk juga Ustaz. Ustaz tidak selamat dari ini ya. Termasuk juga Ustaz Kiai Buya selamat. Dia sudah disebut di mana-mana. Makanya sebagai ulama itu benci kemasyhuran. Sebagai ulama benci kemasyhuran. Buat apa kita mulia di sisi makhluk, kita dielu-elukan, kita disanjung, tetapi hati kita kotor, pada hakikatnya kita nggak memiliki prestasi apa-apa. Justru itu ujian, azab dari Allah. Sehingga orang itu merasa dia sudah level tinggi, padahal dia level rendah. Dia merasa dia sudah cocok di kelas ini, padahal nggak di kelas itu sebenarnya. Dia hanya tertipu dengan sebutan, dengan penyanjungan, dengan pujian. Makanya yang pertama dulu kalau ingin nama kita diangkat di langit, raf'uz zikri, maka perhatikan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pandang hati dan Allah tidak pandang bentuk rupamu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah nilai adalah hati. Kata ulama, al-qalbu mahallu nazari rabbih. Hati itu ialah tempat jatuh pandang Allah kepada manusia, pada seorang hamba. Hati adalah tumpuan pandangan Allah Al-Khaliq kepada manusia. Kalau hati orang itu baik, maka Allah tinggikan derajatnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah lihat hati mana yang paling baik. Ternyata hati yang paling baik itu adalah bangsa Arab. Ketika dilihat bangsa Arab, suku mana yang paling baik hatinya? Ternyata Bani Hashim, Quraisy. Suku Quraisy. Orang Quraisy baik, di mana yang paling baik hatinya? Dilihat ternyata Bani Hashim paling baik hatinya. Di antara Bani Hashim yang terbaik hatinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya mana? Sisanya hati-hati orang terbaik dari orang Arab dan di luar Arab dikumpulkan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi Allah mengangkat Nabi dan Rasul, mengangkat sahabat itu karena hati mereka punya kebaikan. Jadi Bu, hati ini investasi berharga. Kalau kita sekarang diberikan kemudahan untuk taat, pasti ada kebaikan pernah Ibu lakukan yang Allah pandang dan Allah sukai. Nah, jadi kalau hati kita kotor, kita kotori, maka akan dicabut taufik beramal soleh. Sudah pasti. Tapi kalau kita diberikan kemudahan, itu karena Allah pernah memandang sekali mungkin, atau ada hati kita ini pernah berbuat baik, kita jaga ya. Jadi raf'uz zikri, tidak mesti raf'uz zikri ini terkenal di dunia. Terkadang ada orang yang tidak dikenal di dunia, tapi di langit dia dikenal. Siapa contohnya? Banyak. Ada nabi itu jumlahnya 124.000. Rasul 315, yang disebutkan dalam Quran cuma 25, yang lebihnya mana? Itu rahasia Allah. Allah simpan itu para kekasihnya, tidak ada yang tahu. Nah, jadi kalau Nabi kan dibersihkan nanti dengan air zam-zam. Lalu Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad dibersihkan SAW. nantinya oleh malaikat. Iya. Maksudnya gimana pertanyaan? Kecil dia akan dibersihkan hatinya. Ya, disempurnakan dengan pembersihan hati tersebut. Jadi ada bagian kecil dari itu dibersihkan secara total dengan ma'i Zamzam atau air Zamzam oleh malaikat Jibril alaihi wasallam. Baik. Jadi maksudnya apa? Fa inna berapa tahun? Ada pernah hatinya. Berapa Bu? Fa inna ma'al. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kita diskusi ya, bukan ceramah. Di belajar. Silakan. Tadi kan saya telah menjelaskan sesuai dengan surat Al-Insyirah ini pentingnya ya hati yang lapang.
Kabarnya di mana? Di Mesir. Di Mesir. Oh, di Arab. Saya coba cari Baik. Google di Google. Ada yang lebih berbahaya dari sihir. Ain itu apa? Pertanyaan ibu, apakah ain itu ada? Parodi. Ain itu kata Rasul ada hak, benar-benar terjadi. Dan ain itu lebih hebat dari sihir. Coba kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq, dari keburukan secara umum pada makhluk. Kita berlindung daripada keburukan secara umum yang ada pada makhluk. Makhluk ini ada kebaikan keburukannya, ada positif dan negatifnya. Kemudian min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin, keburukan malam apabila datang, sudah gelap. Wa min syarri an-nafasati fil 'uqad, dan keburukan ilmu sihir. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini empat ini keburukan makin terakhir itu makin berbahaya karena makin tersembunyi. Kalau yang pertama keburukan umumnya pada makhluk, min syarri ma khalaq, keburukan apa-apa yang kau ciptakan. Kemudian keburukan itu akan tersembunyi apabila tidak ada cahaya, malam datang. Kemudian keburukan yang lebih pekat dari malam itu sihir, karena sudah pindah dimensi. Min nafasati fil 'uqad, dari sihir. Sihir itu dimensinya bukan fisika, metafisika. Kemudian ada yang lebih dalam lagi dari metafisika, hati yang hasad. Kalau sihir itu banyak yang tahu tuh, penyihirnya, dukunnya, jin-jin yang kolaps sama mereka itu bahasanya kolaps, yang membantu mereka sama korbannya gitu kan, atau dukun yang satu lagi yang membantu, banyak yang tahu. Tapi kalau hati yang hasad hanya antara dia dan Allah yang tahu. Maka kalau orang hasad, kalau melihat nikmat dari orang lain, dia dengan mata yang hasad, hati ini kan raja tadi, bisa disalurkan lewat mata dia kena ke orang itu sakit. Orang itu bisa sakit karena ain. Tidak ada jambi-jambi, tidak pakai dukun, jin pun tidak tahu. Tiba-tiba orang itu sudah sakit saja. Itu disebut dengan ain. Obatnya ialah wudhu daripada orang yang hasad. Jadi kalau demam dia sakit, dia obatnya adalah bekas wudhu, air wudhu dari orang yang hasad tadi. Dan orang yang hasad ini tidak mesti orang kafir, karena orang Islam. Maka kalau kita melihat kebaikan orang lain, katakanlah Masya Allah. Ini kehendak Allah, Masya Allah, ini anugerah kembali dari Allah. Dan kita kalau melihat foto anak kecil, foto orang, ya bisa kita harus lebarankan dengan zikir. Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Jangan lupa diri, jangan lupa diri. Kemudian apalagi kalau kita punya hati yang dengki, maka hati yang dengki itu jauh lebih efektif dan berbahaya daripada ilmu sihir sekalipun. Makanya doa kita supaya kita terlindung dari hal tersebut, min syarri hasidin idza hasad. Di situ ada kalimat iza, itu kondisional namanya. Kalau dia hasad, min hasidin idza hasada, hasid itu pelakunya. Kalau pelakunya itu tidak hati yang dia jaga, berarti tidak ada yang kena. Tapi kalau hatinya itu sudah penuhi dengan hasad, yang memandang bisa kena ain. Nauzubillah min dzalik. Maka tidak perlu kita pamer-pamer, itu tidak perlu, karena akan membahayakan kita sendiri. Ya, baru beli jam, kalau bisa nanya jam tadi saya cepat lagi video sini. Boleh nanya orang apa sedikit melihat ke jam. Nah, ini ria ini akan memancing penyakit ain. Atau sedikit selfie. Nah, ini masalah. Nanti kena hasad karena baru nangis. Ya. Ada pertanyaan lagi Bu? Bagus pertanyaannya. foto-foto yang dipajang di status WA itu kan juga resiko daripada ya untuk Iya, makanya kita pertama lakukanlah zikir perlindungan diri pagi petang. Kemudian ketika mengupload baca basmalah. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Makanya surah Al-Falaq itu diturunkan kan ketika Nabi sudah terkena sihir kan, kena sihir. Jadi apalagi ibu-ibu, anak gadis terutama, itu fotonya pasti di zoom in, zoom out terus sama anak bujang. Kayak hati. Kalau tidak semua hati orang bersih, tidak setiap situasi hati orang bisa terjaga. Nah, karena kalau sudah kena hasad, sudah bahaya, sudah kena ain. Jadi setelah itu ya, untuk diri kita pribadi,
itu ketika memakai pakaian, buka pakaian baca doa. Buka pakaian, buka dengan tangan kiri dulu, kaki kiri dulu kalau celana. Kalau masang dengan tangan kanan, kaki kanan baca doa. Apa doanya kalau membuka memakai pakaian? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah itu yang tahu. Yang penting itu Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi Bu ya. Bismillahillazi, alhamdulillahillazi kasani haza bi ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu kalau tambahannya. Jangan dulu. Kalau buka baju baca Bismillahillazi la ilaha illahu. Ya, maka dilindungi kita dari mata jin yang melihat. Kemudian baca zikir pagi petang, jangan lupa. Ba'da subuh atau ketika sholat duha, ba'da asar, paling telat itu ba'da maghrib. Baca zikir-zikir. Baca zikir dengan niat ruqyah. Zikir itu kalau kita baca innamal a'malu binniyat. Zikir itu akan berfungsi sesuai dengan niatnya. Kalau kita cuma ingin ketenangan hati, berarti tidak perlu niat ruqyah. Tapi kalau kita plus ingin membersihkan diri, melindungi diri dengan niat ruqyah. Ayatnya sama, suratnya sama, tapi niatnya bisa membedakan. Yaitu baca saja yang simpel-simpel. Baca Al-Fatihah, ulangi kalau bisa. 3 kali boleh, 5 kali boleh. Kemudian 3 kul, jangan lupa. Ayat kursi, semakin banyak pengulangan semakin bagus. Kemudian baca awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah. 5 awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baca ayat kursi. Kalau mau tambahkan ayat yang lain silahkan. Seperti surat sihirnya sama Nabi Sulaiman itu, wa ma hum bidharina bihi min ahadibillah bi iznillah. Kemudian baca selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Jangan lupa. Terutama para ustaz. Ya ustaz ini banyak yang ceramah Bu. Ustaz ini cobaannya banyak. Maka kalau ustaz lupa zikir bahaya sebenarnya. Sakitlah kadang-kadang masalahnya. Mendoakan para ustaz tetap dijaga sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Perempuan adalah makhluk yang lemah, terutama ketika lemah ini maksudnya bukan lemah fisik gitu. Banyak juga perempuan yang kuat secara fisik, laki-laki letoy. Maksudnya lemah secara spiritual ketika dia terkena haid. Maka secara rohani dia lemah ketika itu karena dia tidak bisa beribadah sebagaimana biasa, tidak suci. Maka ibadah yang paling penting arja bagi perempuan itu zikir pagi dan petang, terutama ketika tidak bersih. Kemudian tidak berlebihan mengupload foto, karena upload foto itu bisa menyebabkan kecuali ada perlunya. Ya. Foto WA saya dari dulu itu itu aja Bu, kalau Bu perhatikan ya Bu siapa yang tahu foto WA saya Pak? Dari dulu itu udah ganti-ganti supaya orang kenal gitu maksudnya. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Yang berlebihan itu selalu tidak baik. Ya. Air putih pun kalau berlebihan nggak baik juga Bu, bisa kembung dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Ustaz, apakah kita misalnya baca surat ayat kursi ada tiap pagi baca surat awal waqiah apa ada gitu Ustaz? Yasin waqiah mulu itu. Ya. Kalau maghrib baca surat sajadah. Sudah itu kalau muluk muluk tidur. Apa memangnya itu kita Ustaz? Baik. Secara umum ayat Al-Quran itu memiliki banyak fungsi. Pertama, mau'izah sebagai nasihat, bimbingan buat kita. Kemudian syifa sebagai penyembuh. Kemudian hudan sebagai petunjuk hidayah, sumber hidayah. Kemudian sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasi qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian mau'izah dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh yang ada dalam dada kalian. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai sumber petunjuk hidayah bagi orang dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Quran itu sebagai rahmat dan syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi fungsi Quran itu secara umum surat mana, ayat mana saja dia punya fungsi semua itu. Kemudian ada beberapa surat yang memiliki fadilah keutamaan dibandingkan surat yang lainnya, yang kadang terikat dengan waktu.
Seperti surat Al-Kahfi itu dianjurkan dibaca setiap waktu boleh, tapi lebih dianjurkan lagi kalau dibaca di hari Jumat. Mulai dari maghrib hari Kamis itu, kemudian sampai nanti menjelang maghrib hari Jumat itu sudah boleh kita baca surat Al-Kahfi. Fadilahnya Allah beri cahaya antara Jumat ke Jumat. Allah berikan cahaya nur dari Jumat ke Jumat tambah 3 hari. Kemudian itu kalau yang terikat dengan hari, contoh yang lainnya adalah surat Yasin misalnya. Surat Yasin itu dibaca malam hari. Man qara'a surat Yasin lailatan, siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, asbaha mahfuran, pagi harinya diampuni oleh Allah. Maka tidak terikat malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, malam Rabu, terserah. Oh ibu sempatnya malam Jumat, silahkan baca Yasin. Baca Al-Kahfi juga terserah. Kemudian surat Al-Mulk juga memiliki fadilah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dalam Quran itu ada 30 ayat, siapa yang bacanya diampuni dosanya. Itu adalah surat Al-Qallazi biyadihil mulk. Kemudian surat yang anti kefakiran, surat yang bisa mencegah kefakiran. Artinya kita diberikan kepuasan hati, ghina, yaitu surat Al-Waqiah. Selama dalilnya itu bisa diterima, biasanya kalau kita buka tafsir itu dijelaskan di awal-awal surat tentang fadilah keutamaan sebuah surat dalam Al-Quran. Cuman hati-hati, ada juga fadilah itu yang berasal dari hadis palsu. Ya, fadail amal atau keutamaan amal itu boleh diterima selama hadisnya itu bisa diterima. Hadis yang bisa diterima untuk masalah fadilah itu hadis sahih, hasan, jelas. Hadis dhaif yang dengan beberapa kriteria. Hadis dhaif bisa diterima untuk fadilah, bukan untuk masalah akidah dan hukum. Tapi kalau hadisnya itu dhaif jiddan, sangat lemah apalagi palsu, jangan dipercaya dan tidak diterima. Kira-kira itu ya. Baik. Mana Pak Zul, Pak? Sesuai dengan ceramah semalam. Oh iya, siap. Malam kita ceramah di masjid. Saya lupa Pak, orang Nabi yang turunan Arab itu siapa? Oh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim bukan? Ibrahim kan Arab, Babilonia. Nabi Ibrahim Persia. Nabi Ishak itu Palestina. Nabi Yakub Palestina. Palestina itu banyak. Nabi Musa Palestina, Hebron. Nabi Musa ya Palestina. Nabi Isa Palestina juga. Di mana lagi? Nabi Syuaib, Saleh, Hud. Ya, kalau ditanya Nabi Arab, saya bisa jawab. Ini Nabi dari Padang nggak bisa saya jawab. Mimpi ketemu jumpa dengan Nabi. Nabi mana? Oh, Nabi Muhammad SAW. Ya, itu benar. Siapa yang melihatku dalam mimpi berarti dia benar melihatku, kata Rasulullah. Karena setan tidak bisa menyerupaiku. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Sungguh siapa yang melihatku dalam mimpi dia telah melihatku. Karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Hikmahnya apa? Macam-macam. Orang bisa jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi berarti Allah memberikan karunia pada orang tersebut. Orang tersebut berarti memiliki kesolehan, derajat kesolehan tertentu ya, Bu. Karena nggak semua orang bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pertanyaan, Bu? Pak? Jika tidak, pekan depan insya Allah kita mau presentasi masalah pesantren mahasiswa itu. Kita presentasi itu kajian kita, mungkin kajian dulu sebentar, habis itu kita presentasi masalah pesantren mahasiswa. Ini ladang dakwah kita, investasi kita, masa depan Islam itu ada di tangan pemuda. Nanti insya Allah kita jelaskan di pekan depan. Insya Allah kalau bisa pakai ini, Pak. Fokus ya, fokus. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri, tutup sementara. Mudah-mudahan pekan depan sehat-sehat semua, kembali hadir di masjid kita. Mudah-mudahan Ibu membawa satu orang. Ada yang tertinggal. Ada, Bu. Betul. Tapi penting.
gini Ustaz, kan kita disuruh ada zikir-zikir setiap habis sholat. Sementara kita kan pergi ngaji nih pagi, sedangkan kita harus masak. Boleh nggak zikir kita itu kita sambil apa masak, sambil masak, kita sambung zikir habis sholat itu. Karena kalau duduk itu kan habis waktu. Ya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan ibunya, boleh nggak zikir sambil melakukan aktivitas yang lainnya seperti masak karena efisiensi waktu? Baik, zikir itu adalah ibadah yang sangat fleksibel. Ada ibadah ini yang rigid, kaku, baku, ya, tak boleh diubah-ubah tatik. Ada ibadah itu yang fleksibel, tidak terbatas waktu, tempat, tata cara. Nah, zikir ini termasuk yang fleksibel sekali. Artinya di mana kita berada di tempat yang hina, ya, kamar mandi, WC, atau tidak memiliki wudhu sama sekali, atau punya wudhu, itu bisa berzikir. Atau disambi dengan yang lain bisa. Zikir ini bisa dilakukan dengan keadaan yang lebih rileks, lebih bermacam-macam situasi, kan? Tapi kalau afdolnya, kalau kita bicara afdol, tentulah kalau ulama terdahulu itu dia menyediakan waktu, bahkan tempat khusus, mihrab khusus dalam rumahnya, dia berzikir di situ, meluangkan waktu benar-benar. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, kita bisa barengkan dengan kegiatan yang lainnya. Sambil masak, zikir. Ya. Tapi nanti jangan khawatir masaknya nanti belum. Nanti diperhatikan juga. Ya. Saking khususnya zikir. Itu wallahu alam, enak selera. Enak itu pengaruhnya ke garam, ya, bukan pengaruh banyak tahlilnya, bukan. Ya. Berkahnya mungkin iya, tapi kalau rasa ya beda-beda selera. Lama ada orang tentu lama ada orang. Banyak jadi ya. Jadi banyak nih. Kalau lagi bawa kendaraan jalan, murojaah itu boleh Ustaz? Kalau kita lagi bawa motor, bawa mobil, murojaah boleh, sangat bagus. Ya, dulu saya waktu kuliah itu kan ada ujian tahfiz. Waktu semester 1 itu dari Jakarta Bogor itu kayak motor udah baca bisa khatam 2 juz, 3 juz, 1 Bogor Jakarta itu. Guru saya ternyata juga begitu, dia ngebut motor, guru tahfiznya masih muda, tapi waktu ngebut itu dia baca Quran. Nah itu levelnya beda antara ustadz bawa motor dengan orang biasa, bukan ustadz juga bisa. Intinya kalau kita suka Quran, kita bisa merujaah di mana saja, tapi jangan kalau mandi. Kalau sedang lamu di WC, baca Quran itu malah murka Allah yang datang. Itu ritual setan baca Quran di kamar mandi. Baik, sangat boleh sekali Pak. Ya, bagus. Baik, subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila salah kurangnya. Semoga kita jumpa akan depan lagi dalam keadaan sehat walafiat, iman lebih meningkat dan tambah teman diajak juga. Jangan enak ngaji sendiri, Bu, ajak teman-teman juga yang lain. Ada aja Bu ya. Tapi dia tidak mau. Terus